nih kita di Warka Aksawira Podcast kedua. Nah, di sini kita punya pembicara yang sangat spesial nih. Kenalin dong, Kak Asep Mahendra. Halo Sobat ATK semuanya. Oke, sebelumnya di sini perkenalkan saya sebagai moderator yaitu Sri Anugrah Lesari dari Prodi Teknologi Pengolahan Karet dan Plastik Politeknik ATK Yogyakarta. Mungkin dari pembicaranya boleh perkenalan diri dong, Kak. Oke, kata orang tak kenal maka tak Maka sayang sayang. ya. Jadi ya harus kenalan dulu nih. Sebuah kehormatan sebenarnya bisa diundang ke podcast yang luar biasa ini. Tepuk tangan dulu dong. Oke, halo Sobat ATK semua. Kenalin nama aku Asep Mahendra. Bisa dipanggil Asep atau Mahendra. Mahasiswa filsafat UGM angkatan 2019 yang sekarang juga menjabat sebagai Ketua Umum Kopma UGM sekaligus Duta Koperasi Kabupaten Sleman. Seperti itu. Oke, di sini Kak Asep nyempetin waktu nih buat sobat ATK jauh-jauh dari UGM datang ke Politeknik ATK Yogyakarta. Jogja. Tapi perjalanannya cukup sekitar setengah jam loh, Kak. Setengah jam dan Jogja lumayan panas ya panas ini. banget tadi hari ini. Udah disediain panitia ya, walaupun cuma air putih ya nggak apa-apa ya. Tapi lihat banyak ada di aduh. Aduh. Nah, di sini kita punya pembicara yang sangat spesial yaitu Kak Asep Mahendra. Di sini pengen berbagi mengenai personal branding sesuai dengan tema kita pada siang hari ini yaitu pentingnya personal branding bagi mahasiswa di bidang perindustrian. Oke, mungkin bisa bahas sedikit dong, Kak. Menurut Kak Asep sendiri, personal branding itu apa sih? Personal branding nih. Jadi kalau kita dengar kata ini mungkin udah nggak asing ya di mata dan telinga kita semua terkait dengan personal branding gitu kan. Apa sih itu? Sebenarnya kita kadang sering nyebutin tapi nggak tahu maknanya. Jadi kalau kita coba artikan secara sederhana ya, personal branding kan dari dua kata, personal sama branding. Personal artinya kan seseorang, individu. Branding adalah upaya untuk mengenalkan gitu kan. Jadi kalau kita bisa artikan itu personal branding itu menurut pribadi ya, itu suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang individu guna mengenalkan dirinya seperti apa dalam perspektif atau persepsi publik. Jadi berkaitan dengan persepsi publik akan siapa sih kita itu gitu. Jadi upaya untuk menunjukkan siapa kita, eksistensi kita di tengah-tengah publik itu seperti apa itu adalah personal branding. Dan tapi juga yang perlu diperhatikan kalau personal branding ini tuh biasanya dia berupaya untuk menggali potensi dirinya, kemudian kompetensi dirinya, karya dirinya yang ingin dikenalkan kepada publik. Ini seperti itu sih. Jadi personal branding itu menurut saya itu upaya seorang untuk memperkenalkan gimana sih dia dipandang sama orang lain ya. Iya. Jadi kalau misalnya dari Kak Asep sendiri ini biasanya dipandang apa aja nih? Mungkin dari lingkungan pergaulannya, kampusnya, atau lingkungan keluarga bisa jadi. Kan yang menilai publik ya, mungkin Mbaknya sendiri nilainya seperti apa? Kalau misalnya saya sendiri yang melihat Kak Asep ya sebagai seorang aktivis kampus yang sangat rajin, yang sampai jadi itu. Ya mudah-mudahan personal brandingnya terus meningkat, yang pastinya banyak dikenal oleh masyarakat luar. Amin. Ya, sering kali gini, kita punya personal branding di tengah-tengah masyarakat ya, gitu kan. Hal yang positif ya artinya ya. Jadi dikenal sebagai masyarakat, sebagai apa, bukan hanya satu identitas aja. Kita seringkali punya peran ganda atau mungkin personal, bukan dua kepribadian ganda ya, tapi dua hal yang memang dikenal publik dalam diri kita sekaligus. Misalkan kayak kita seorang aktivis organisasi itu pertama. Terus yang kedua mungkin kita juga sebagai seorang entrepreneur, bisa jadi ya gitu kan. Atau mungkin kita sebagai seorang pemimpin seperti itu. Jadi itu suatu persona yang memang kita coba untuk tunjukkan pada publik dan publik mengafirmasi itu. Itu personal branding. Kalau misalnya menurut Kak Asep sendiri nih, dari perkenalan kita sebelum-sebelumnya, Kak Asep mandang Anugrah ini personal brandingnya gimana? Sekarang curhat gitu ya? Gak apa-apa dong. Oke, jadi kalau selama kenal sama Anlas ya, saya manggilnya Anlas teman-teman. Saya manggilnya Anlas ya. Mungkin teman-teman udah pada kenal ya, seorang wakil presiden di BEM Politeknik ATK di Jakarta, kemudian juga ikut beberapa duta kampus juga, putra putri keistimewaan ya, kenal di situ sih di paguyuban itu sebagai seseorang
yang punya citra positif dalam dirinya gitu ya. Masya Allah. Aktivis kampus yang dulu nih spill dikit, yang katanya dulu dia sangat introvert kan gitu. Tapi kok bisa gitu kan, kok bisa pada hari ini Iya. punya keterlibatan strategis di organisasi, dan itu sebuah personal branding yang bagus sih menurutku. Jadi ya bener sih. Saya dulu termasuk orang yang introvert. Nanti untuk pembahasan selanjutnya nanti tentang tips atau triknya nanti kita bahas selanjutnya ya Kak. Oke Kak, di sini ada pertanyaan yang menarik dari teman sobat ATK kita, yaitu perbedaan personal branding dengan pencitraan. Yang sering kita tahu kan kalau di media sosial kan pasti banyak orang-orang yang banyak banget ya pencitraan, mungkin dia pengen nunjukin hal-hal positif terus, atau mungkin ya bahasa kasarnya ya mungkin sok baik atau segala macam gitu. Tapi kan mungkin ada kilas baliknya dari perbedaan personal branding dengan pencitraan. Iya, jadi seringkali orang menyamakan personal branding sama pencitraan. Iya. Padahal sejatinya itu dua hal yang agak berbeda ya kalau saya bilang. Kalau kita dengar kata personal branding, image-nya kan positif ya. Tadi upaya-upaya positif. Iya. Tapi kalau kita dengar kata pencitraan kok kayak gimana ya, dibilang positif juga enggak, tapi tujuannya juga ya gimana gitu kan ya. Jadi kita coba untuk beda dikit sih. Kalau menurut saya pribadi ya, kalau kita bicara soal pencitraan, itu lebih pada upaya yang dilakukan oleh seseorang yang sudah punya persepsi publik. Jadi dia tuh udah punya identitas, udah punya persona yang cenderung negatif ya. Cenderung negatif, mungkin dia berusaha untuk menutupi hal yang negatif itu dengan cara apa? Dengan cara mungkin juga melebih-lebihkan hal yang positifnya dari apa yang dia punya. Jadi tujuannya lebih ke situ kalau pencitraan, sehingga banyak orang yang bilang orang-orang yang melakukan pencitraan itu orang-orang yang sebenarnya itu berusaha untuk menutupi hal-hal yang jelek gitu, untuk menonjolkan hal-hal yang baik gitu. Itu salah satu strategi dari personal branding juga sih sebenarnya. Tapi bukannya kalau misalnya kita mau personal branding yang baik, kan tadi dibilang kalau misalnya personal branding ini pasti selalu berkaitan dengan hal-hal positif. Bukannya ketika kita mau melakukan personal branding, kita bisa dibilang harus menampilkan yang baik-baik, yang biasanya ya dipandang orang sebagai pencitraan gitu. Alah mungkin dia kayak gini cuman di kampus doang, nggak tahu nanti mungkin di lingkungan pergaulan dia sama aja kayak mahasiswa-mahasiswa yang lain. Itu gimana? Nah, tapi mungkin ini konteksnya berbeda ya. Kalau pencitraan dilakukan itu oleh orang-orang yang sudah punya persepsi, udah punya persepsi publik, udah ada gambaran, oh dia seperti itu ya gitu. Dan dia mencoba untuk mengklarifikasinya dengan cara dia menutupi hal-hal yang dianggap negatif tadi oleh publik, terus dia coba untuk dia up hal-hal yang positif dari dirinya itu. Melebih-lebihkan lah bahasanya gitu, jadi nggak jujur. Tapi kalau personal branding kan sebenarnya jujur, upaya untuk menyampaikan kepada publik, iya aku loh ini, seperti itu. Upaya untuk bahasa kasarnya ngejual dirinya, tapi dalam hal yang positif agar orang tahu, oh ternyata dia seperti itu. Soalnya kan banyak dari kita nih, mungkin pengalaman dari teman-teman kita juga, mungkin salah satu sobat Atika juga seperti ini, yang dia punya potensi, tetapi dia nggak mau share, nggak mau berbagi. Artinya orang nggak tahu ternyata dia punya potensi itu. Jadi personal brandingnya nggak kebangun tuh. Nah, jadi perbedaan konteksnya di situ tuh. Upaya personal branding ialah untuk menyampaikan kepada publik kalau kita tuh punya potensi ini dan kita ingin dikenal publik tuh seperti ini. Jadi sebenarnya personal branding ini lebih cenderung ke untuk meningkatkan apa yang udah ada dari dirinya sendiri atau pandangan orang lain pada dirinya sendiri. Jadi lebih mengklarifikasi tadi yang dibilang ya. Jadi kalau misalnya pencitraan mungkin bisa dibilang dibuat-buat gitu. Kayak kalau misalnya lagi ngetren hal baik ini gitu misalnya, dia pasti mencoba untuk ngikutin hal-hal yang lagi ngetren itu ya Kak. Niat dan tujuan itu nggak inline gitu. Kalau tidak segaris ya. Oke Kak, di sini lanjut pertanyaan selanjutnya yang keren banget nih. Biasanya kan kalau misalnya kita melakukan satu hal pasti selalu ada hambatan. Nah, solusi dari apabila terjadi hambatan dalam membangun personal branding sendiri. Kemudian kalau misalnya personal brandingnya itu udah hancur duluan atau masih di tengah jalan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi dia yang udah dia bangun, dan tapi dia masih mau memperbaiki personal brandingnya lagi. Ini seringkali terjadi ya bagi kita mungkin yang awal-awal mencoba untuk membangun personal branding dalam diri kita.
ada aja mungkin orang yang nggak suka gitu, atau Mhm. aja ada slidingnya yang gitu kan, Pasti. pasti ada. Jadi kata Tan Malaka kan terbentur, 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 terbentuk. Terbentuk. Nah yang gitu ya mungkin bagian ini tuh adalah bagian terbentur-terbenturnya tuh, ada hambatan gitu, sepi pasti ada. Nah yang paling penting ialah bagi seseorang yang ingin membangun personal branding, dia harus aware bahwasanya pasti ada hambatan. Yang pertama. Dan ketika ada hambatan gitu kan, tadi disampaikan apakah itu dari pihak diri kita sendiri internal, mungkin kita yang salah berkomunikasi atau salah menyampaikan kepada publik, atau mungkin dari orang lain yang kurang suka kepada kita dari eksternal ya, mungkin kurang suka dengan kita dan berusaha untuk mencari celah dan kesalahan kita, kan bisa aja tuh. Nah, kita harus sadar bahwasanya itu potensi itu selalu ada, ya. Potensi-potensi hambatan dan tantangan seperti itu pasti ada. Nah, jadi yang perlu kita lakukan, yang pertama, kalau misalkan terjadi hal-hal yang sebenarnya tidak kita inginkan itu, ialah dengan cara mencoba mengidentifikasi masalahnya. Apakah itu masalahnya dari internal diri kita atau dari eksternal gitu. Setelah kita ketahui masalahnya, oh ternyata nih dari internal diri kita nih, ya kan. Ternyata kita yang salah ngomong atau mungkin kita yang salah nge-posting gitu kan. Jadi yang kita lakuin ya pertama harus ini dong, harus berani untuk mengakui kesalahan dan minta maaf gitu. Karena banyak di antara orang-orang di luar sana mungkin yang bahkan jadi kita ya kita nggak sadar kita ketika kita buat salah kita nggak mau minta maaf artinya wah, langsung jatuh sejatuh-jatuhnya tuh gitu. Akan digoreng terus tuh. Nah, tapi kalau kita punya kebijaksanaan untuk menerima, "Oh ya aku salah, aku maaf, aku akan perbaiki itu di masa yang akan datang," itu oke, mungkin akan lebih diterima, akan lebih dewasa lah ya. Iya, bijaksana ya. Iya. Jadi Terus heeh, terus kalau misalkan nih perbedaannya, kalau dari pihak eksternal, kalau misalkan ada Mbak Anas buat suatu hal yang positif membangun dirinya mungkin sebagai aktivis organisasi. Terus ada orang luar yang mungkin kurang suka sama Mbak Anas terus dijelek-jelekin lah gitu kan. Dicari celah-celahnya, oh Mbak Anas itu jadi wakil presiden karena cantik aja gitu kan. Atau mungkin karena nebeng sama Rismanya kan oh ya, ada aja mungkin kan. pasti selalu ada ya. Ada 1000 orang baik, orang yang suka sama kita, pasti ada 1001 orang yang tidak suka sama kita. Dan saya pernah dengar kata-kata yang cukup menarik ya. Saya tidak tahu katanya kunci kunci sukses, tapi saya tahu kunci gagal. Berusaha untuk menyenangkan hati semua orang, kan gitu. Nah, tapi ketika kemudian ada orang-orang yang nggak suka sama kita, jangan dibenci, gitu kan. Pertama, kalau memang itu hal yang tidak yang hoax ya bahasanya, yang fitnah kepada kita, sampaikan kepada publik, klarifikasi, sampaikan faktanya. Nah, pilih di situ dan juga berikan juga mungkin testimoni dukungan dari orang-orang lain sekitar kita yang juga tahu bagaimana kita sebenarnya. Itu masalahnya. Itu yang pertama. Setelah identifikasi, yang kedua kita coba untuk klarifikasi ataupun minta maaf. Terus yang ketiga ialah sebagai seorang yang siap untuk dikenal publik, memiliki personal branding A, B, C, D, kita juga harus siap untuk terbuka atas kritik dan saran. Iya. Ya, karena juga itu kunci untuk bisa sukses, kunci untuk bisa berkembang. Gimana kita bisa berkembang kalau kita tertutup akan hal itu semua, kan gitu. Kalau ada kritik, kalau ada saran, ya udah terima dulu aja. Hal-hal yang positif yang masuk sama kita, ya udah kita coba cerna, kita coba untuk pertimbangkan dan lakukan. Tapi kalau misalkan yang itu berupa hal yang negatif, ya mungkin kritiknya cenderung merusak mental kita. Ya udah jangan terlalu dipikirin deh. Pasti banyak orang-orang lain yang juga support kita gitu sih. Terus mungkin langkah selanjutnya nih, setelah kita berusaha untuk terbuka akan saran kritik tadi, kita coba juga untuk membangun ekosistem komunitas. Dekati orang-orang yang mungkin juga inline sama kita, mungkin juga dia mau coba untuk mensupport kita, karena itu akan jadi tenaga tambahan buat kita sih, buat bangkit setelah kita terjatuh kan gitu. Iya. Nah, selebihnya mungkin setelah itu kita punya, kita ya lakukan pencitraan mungkin ya. Dalam konteks yang positif, kita berusaha untuk kalau misalkan kesalahan dari diri kita dan itu juga kesalahan itu nggak kita sengaja, kita coba untuk coba tonjolkan hal yang lain dari diri kita gitu, yang bisa membangkitkan kembali kepercayaan publik dan mengembalikan, menguatkan personal branding kita kalau kita benar-benar kuat di persona itu.
Jadi yang namanya manusia pasti walaupun personal branding tetap tinggi, tapi pasti tetap punya kelemahan-kelemahan juga ya Kak. Nah, kembali lagi kita fokusnya mau ke hal positif atau orang-orang yang support kita atau orang-orang yang emang menjatuhkan kita. Pasti selalu ada ya hambatan-hambatan baik secara internal maupun eksternal kita ya Kak. Benar. Kalau misalnya dari Kak Asep sendiri nih, kan kita nih sama-sama orang bukan orang Jawa nih. Pastinya waktu pertama-tama datang ke sini kultur shock dan segala macam, apalagi udah dapet jabatan setinggi ini, pasti pandangan orang luar juga mungkin ada yang nggak enak. Itu kan termasuk hambatan juga. Iya. Nah, dari Kak Asep sendiri mungkin ada cara pengolahannya itu gimana tadi? Pertama-tama itu biasanya apa? Ya pasti manajemen emosi sih. Iya, penting Manajemen banget ya. emosi, mengendalikan bagaimana kita merespon publik tadi. Kita siap untuk menjadi menjadi seorang yang dikenal publik, kita juga siap untuk dikritik kan seperti itu. Ya bisa jadi itu jadi salah satu pembelajaran kita gitu. Jadi hal yang positif juga. Jadi jangan dilihat dari hal yang negatifnya sih. Saya rasa seperti itu dan mungkin saya juga akui nggak sempurna jadi seorang manusia ya. Ya itu bagian dari proses pembelajaran dan pendewasaan sih dalam menjalani hidup ya sesungguhnya di luar kampus nanti. Iya, jadi semuanya pasti punya titik kelemahannya masing-masing. Tergantung kita mau fokus di mana gitu. Dan tadi kalau misalnya personal branding kita ini udah jatuh atau udah hancur, mungkin nggak tahu dari diri kita sendiri atau dari luar atau yang secara tidak sengaja kita lakukan. Nah, gimana itu buat memperbaiki personal branding yang udah jauh-jauh kita bangun misalnya? Setelah kita tahu kenapa kita tadi gagal atau kita tadi jatuh, ada hambatan tadi, ya kita coba untuk berupaya ini sih mencari orang-orang yang emang nge-support kita tadi. Itu kekuatan dari pihak eksternal juga perlu, dari dalam ya kita coba untuk kita pelajari sendiri salahnya bagaimana. Terus kita coba gali lagi potensi kita apa yang masih bisa untuk kita upayakan yang itu menjadi hal positif bagi publik sehingga mungkin orang akan fokus ke itunya bukan hal yang negatifnya dari diri kita. Mungkin di salah satu bidang kita ketika personal branding udah dari situ mungkin kita bisa dapatkan potensi lain di bidang yang lain gitu ya Kak. Tapi tetap diimbangi dengan perbaikan diri sendiri lagi dan butuh dukungan dari teman-teman secara eksternal juga ya Kak. Nah, sesuai dengan tema kita pada hari ini yaitu tentang mahasiswa, biasanya nih Kak, rata-rata yang punya personal branding yang bisa dibilang cukup baik pasti anak-anaknya yang mengikuti berbagai organisasi baik di kampus maupun di luar kampus. Nah, ini ada pertanyaan yang berkaitan tentang hal itu dari teman kita, yaitu bagaimana jika kita bukan seorang aktivis kampus atau tidak mengikuti organisasi, namun tetap ingin membangun personal branding, Kak? Oke. Pertanyaan yang menarik ya. Ya, menarik yang banget mungkin ini. Sering ditanyain juga oleh terutama maba ya. Kayak gimana sih caranya buat bangun personal branding gitu kan? Apakah harus dengan join organisasi atau join komunitas di kampus gitu kan? Saya nggak bilang tidak ya, dan juga saya nggak bilang hanya itu. Tapi saya bilang bahwasanya ketika kita menjadi mahasiswa, status mahasiswa itu kan suatu hal yang mahal ya, punya privilege di mata masyarakat ya, di mata publik. Jadi itu sebenarnya suatu potensi di mana kita bisa untuk memanfaatkan itu untuk membangun personal branding kita dengan wadah-wadah yang sudah disiapkan oleh kampus itu sendiri. Salah satu wadah yang memang ampuh untuk membangun personal branding seseorang yang sekarang kita lihat sukses itu mungkin dia yang dia juga sebagai aktivis organisasi, aktivis kampus, organisasi kah dia atau dia ikut komunitas kah, paguyuban di internal kampus, itu sangat bisa banget gitu dijadikan sebagai batu loncatan untuk pertama berdinamika memproses diri kita untuk bisa lebih baik dalam hal public speaking, teamwork, networking kan gitu kan. Karena dengan gabung ke organisasi kita terbiasa untuk berdialog, diskusi, terbiasa untuk membangun relasi kan seperti itu. Dan itu hal yang positif yang bisa kita jadikan wadah yang tanah yang subur deh, kita bilang. Tanah yang subur untuk membangun personal branding kita. Mungkin kita gabung organisasi jadi apa? Kita humas misalnya. Jadi kita bangun image sebagai humas yang baik. Nanti ketika lepas dari kampus ada pengalaman di kampus, ternyata dia ini humas yang baik dulu di kampusnya. Atau juga bahkan saat menjabat dia terkenal karena dia sebagai seorang humas yang baik di mana-mana jadi humas kan sejadi kan.
personal brandingnya tuh kayak muka-muka humas aja gitu. Kan sering kayak gitu. Iya, sering berhadapan sama orang-orang juga. Iya, tapi gitu kan, yang perlu diperhatikan bahwasanya jangan berkecil hati untuk teman-teman yang mungkin tidak senang atau tidak suka atau mungkin Interaksi sama orang banyak. kalau di organisasi kan banyak kan seperti itu, Iya. gitu kan. Sebenarnya bukan hanya organisasi ya, saya bilang, banyak wadah lain yang itu bisa teman-teman pilih. Kalau misalkan teman-teman kurang berminat di organisasi internal kampus, banyak organisasi eksternal kampus, banyak paguyuban, bahkan kalau misalkan mau ikut MBKM atau ikut magang juga bisa sebagai wadah untuk membangun personal branding gitu kan. Tergantung bagaimana kita memanajemen diri kita, ingin dikenal sebagai apa, dan langkah-langkah yang kita lakukan juga tepat dan konsisten. Jadi saya rasa baik, memang ada baiknya kita mau ikut organisasi. Di situ juga emang wadah yang sangat subur untuk membangun personal branding, cuman bukan hanya itu, jadi banyak juga cara-cara lain. Jalan satu-satunya. Jadi sebenarnya ya sebagai mahasiswa kita harus manfaatin kesempatan emas kita. Berhubung kita juga disebut sebagai mahasiswa yang pasti dipandang dari khalayak umum pasti yang tentunya baik, punya etika, punya norma dan aturan yang ada di kampus itu juga penting gitu. Jadi sebenarnya bebas sih kayak mahasiswa kupu-kupu yang bisa istilahnya gitu ya Kak, yang mungkin dia nggak mau gabung organisasi sana sini atau mungkin kurang passionnya di situ. Sebenarnya dia bisa juga numbuhin personal brand dia seperti yang tadi kakak bilang, kayak gabung sama organisasi lain atau misalnya sama-sama orang-orang yang mungkin nggak bisa berinteraksi terlalu banyak sama orang luar, mungkin dia sebagai penulis atau sebagai gamer, yang itu mungkin bisa secara pribadi ya Kak, personal branding. Iya, tadi menarik tuh terkait dengan itu kan. Sekarang teknologi itu justru memfasilitasi kita tuh untuk bisa memilih personal branding yang individualis, tapi memang menjual. Contoh kayak gini, seseorang yang memang dia ansos, mungkin dalam tanda kutip dia ansos, yang dia mungkin kurang suka berinteraksi, tapi dia punya skill di IT misalkan, dia jadi programmer misalkan. Iya. Kan suatu personal branding yang bagus dan dibutuhkan pada hari ini. Perusahaan semua dari itu, pemerintah, dan mungkin juga banyak startup yang pasti perlu seorang ini kan, programmer kan. Jadi itu sebenarnya personal branding yang bisa kita bangun tidak hanya di organisasi, bahkan juga di kamar 2 x 3 aja cukup sebenarnya. Yang penting ada alatnya, yang penting ada kemauannya, dan yang paling penting kita bangun networking-nya tuh dalam hal yang positif ya pastinya ya Kak. dalam hal yang positif. Tapi ya kembali lagi sebagai mahasiswa, manfaatinlah kesempatan yang mumpung udah dikasih sama kita gitu ya Kak. Jadi buat teman-teman ATK nggak dipaksain buat ikut organisasi atau UKM Ormawa, tapi kembali lagi ya Kak, cara agar cepat atau mungkin dia bisa langsung ketemu sama orang-orang yang hebat luar biasa itu dengan cara ikut organisasi. Jadi pasti nanti di situ ketemu sama orang-orang yang mungkin jadi motivasi dia, atau dia juga kerja di dalam organisasi itu yang nantinya bakal berguna untuk masa selanjutnya ya Kak. Benar banget, sepakat dengan. Oke nih Kak, tadi kan kita udah bahas banyak banget mengenai personal branding. Nah kita langsung kaitin aja ya teman-teman. Pertanyaan dari teman kita ini, seberapa pentingkah personal branding dalam dunia perindustrian? Dan misalnya contohnya apa-apa aja Kak? Oke. Ini hal yang cukup pragmatis kalau kita bilang ya. Jadi kebanyakan dari kita membangun personal branding dengan tujuan industrialisasi kan gitu. Kayak kita hidup di era revolusi industri, di mana persaingan kompetensi, persaingan kapasitas dan diri itu memang perlu gitu kan. Cuman kita perlu lihat gitu kan, seberapa kompeten kita, dan kita perlu menunjukkan bahwa kita berkompeten. Nah, cara untuk menunjukkan itu adalah bagian dari strategi personal branding kan gitu kan. Jadi ya sangat penting kalau saya bilang ya, bagaimana kemudian kita hidup pada zaman ini, pada era ini, di mana kita bisa untuk memanfaatkan personal branding yang kita punya dengan persepsi publik yang sudah melekat pada diri kita untuk menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama di dunia industri. Yang itu benefitnya juga bukan buat cuma diri kita pada hari ini, cuman juga untuk kita di masa yang akan datang mungkin. Contoh gini, kayak kita udah mencoba bangun personal branding selama kita kuliah, contoh ya. Selama kita kuliah kita ikut organisasi aktif, terus kita
selalu dipilih teman-teman gitu kan menjadi pimpinan suatu kelompok misalkan, artinya kita dianggap punya leadership yang bagus, komunikasi yang bagus. Nah, ini akan sangat bermanfaat dan akan sangat berguna ketika kita ingin terjun ke dunia industri. Maka HRD itu dia akan mungkin dengan kualifikasi yang diperlukan mungkin inline sama kita. Lihat pengalaman kita di CV, lihat cara kita komunikasi, lihat bagaimana media sosial kita. Kan sekarang juga HRD juga cukup ini ya, selektif ya, Iya, melihat. benar. Bukan hanya dari wawancara saja, cuman dia akan nge-track tuh dari media sosialnya, dari organisasinya, bahkan akan minta testimoni mungkin ya dari pimpinan organisasi atau komunitas Yang udah berkecimpung atau berinteraksi langsung sama student. Nah, itu akan jadi modal buat kita. Modal buat kita ketika kita punya personal branding yang kuat, maka kita akan menjadi pilihan utama bagi Komunikasi ya, bisa dibilang. Iya. Di dunia industri kan orientasinya kan materialistik, kapitalis, apa ya? Kapitalis ya. Kalau kita bilang cuman dalam artian di sini personal branding yang kita bangun selama kuliah atau mungkin selama kita sekolah atau mungkin ketika kita berinteraksi dengan masyarakat sekitar, kita tunjukkan personal yang positif berkaitan dengan bidang-bidang yang kita ingin fokus di situ. Itu percaya deh bakal bermanfaat banget di dunia industri nanti. Di dunia kita ketika kita udah lepas dari mahasiswa, kita sudah menjadi pekerja yang profesional akan sangat berguna untuk pertama untuk masuk, yang kedua untuk mengakselerasi. Kan ada mungkin ada apa jenjang karir itu akan berguna banget ketika kita punya kemampuan personal branding yang bagus akan mempercepat akselerasi kita untuk sampai pada titik yang tinggi dalam dunia industri. Jadi apalagi zaman sekarang kalau misalnya mungkin ada family yang di perusahaan, salah satu perusahaan gitu. Jadi ketika kita udah berkecimpung di dunia organisasi atau kita juga udah punya personal branding yang bisa dibilang cukup baik atau tinggi gitu, pasti nanti dapat rekomendasi ya Kak dari mungkin dari teman atau saudara di perusahaan itu juga ya. Kita dicari gitu. Dicari ya. Dicari bukan kita yang cari sebenarnya kalau kita punya personal branding yang kuat. Ada daya tawar, ada bargaining dalam diri kita yang itu membuat apa ya pelaku industri lain berebut nih, ini aku mau milih Agnes nih untuk jadi pekerja atau kalau kita orientasi ya untuk menjadi pekerja. Tapi ketika kita ingin menjadi seorang entrepreneur pun gitu kan, personal branding itu juga cukup kuat loh pengaruhnya di dunia industri. Contoh, ketika banyak seorang apa ya mungkin aktif contoh di Telegram atau TikTok yang dia bisa dengan cepat bangun usaha. Iya, Iya kan? Sering banget kita lihat ya teman-teman. Atau iya orang yang punya pengikut yang banyak, yang dia mampu menginfluence orang lain, itu kan bagian dari personal branding ya. Iya benar. Dan dia bisa bangun usaha yang di luar sektor itu bang. Nah itu kan coba-coba aja udah menghasilkan banget ya. Iya, karena orang udah percaya sama dia. Oh, pokoknya banyak, dia kontennya bagus, gitu. Jadi bisa membuka pintu kesempatan lain yang itu juga berguna di dunia industri. Oh, bener banget ya teman-teman. Jadi di ATK sendiri ini Kak ada 3 prodi yang di bawah Kementerian Perindustrian yang nantinya bakal terjun langsung mungkin ke industri-industri pabrik segala macam. Jadi ada salah satu prodi yaitu namanya Prodi Teknologi Pengolahan Produk Kulit. Nah di situ itu Kak banyak para wirausahawan yang dimana mereka personal branding itu juga tetap penting ketika dia mengerjakan atau dia jadi misalnya bisa dibilang tangan-tangannya dosen atau bisa kita bilang mahasiswa-mahasiswa yang mungkin ambis gitu. Ketika personal brandingnya udah bagus tuh naik dan dia buka usaha segala macam dengan hasil yang baik dan dipercaya sama dosen yang sebelum-sebelum waktu dia kuliah, pastinya itu bakal meningkatin penjualan atau nanti kalau misalnya dia masuk ke dunia usaha atau bisnis juga ya Kak. Iya, jadi bicara soal personal branding, bicara soal persepsi, bicara soal kepercayaan. Jadi ketika ingin masuk ke dunia industri, salah satu yang menjadi hal yang paling penting ialah kepercayaan publik akan siapa diri kita. Kan selain produk kita yang harus bagus, ya diri kita juga harus bagus gitu. Iya. Kadang orang tuh beli bukan karena produknya bagus doang. Iya benar. Aku mau beli karena aku ngefans sama dia. Kan gitu kan. Aku mau beli sepatu kulit di produknya Mbak Anus gitu kan. Kenapa nggak di tempat saya aja? Saya bilang gitu kan. Nah, karena dia dulu wakil presiden di BMW kan sejati aja. Nggak tahu kan apa yang kita tanam sekarang kita yang kita tuai nanti.
Ya bener banget ya teman-teman. Jadi personal branding itu bener-bener penting gitu, apalagi untuk menggait para konsumen-konsumen yang nantinya berguna di dunia perindustrian. Oke Kak, tadi kan kita udah bahas banyak banget, udah sampai ke perindustriannya juga. Nah, di sini pasti teman-teman ATK udah pada penasaran nih, bagaimana sih tips and trick dari Kak Asep atau nanti dari saya juga ya yang tadi udah dibahas sedikit ya, cara untuk membangun personal branding yang kita harapkan baik ya di halayak umum. Oke, ini pertanyaan pamungkas sih kayaknya kan. Jadi setelah kita ngomong panjang lebar terkait dengan apa personal branding, manfaatnya apa, terus gimana gitu kan, gimana caranya gitu kan. Pertanyaan how itu ya pertanyaan yang di akhir, tapi itu pertanyaan yang paling penting biasanya. Jadi kalau kita ingin membangun personal branding gitu kan, kalau menurut saya buat pribadi itu hal yang harus kita perhatikan pertama ialah kita harus punya niat dulu. Ya, Jadi awali dengan niat yang memang baik ya, awali dengan niat yang benar-benar kuat. Kita ingin membangun personal branding menjadi apa, gitu contohnya. Nah, jadi itu niat itu pertama. Terus yang kedua ialah kenali siapa diri kita. Jadi coba berkaca, coba refleksi potensi apa yang ada dalam diri kita dan mana yang mau kita tonjolkan, mana yang mau kita kuatkan, mana yang mau kita coba untuk sampaikan kepada publik. iya. Setelah itu, yang ketiga ialah kita coba untuk tentukan targetnya, tujuannya gitu kan. Tujuannya kita ingin dikenal publik itu sebagai orang yang seperti apa? Kita ingin dikenal publik itu sebagai orang yang bagaimana gitu. Orang yang bagaimana yang itu inline ya dengan apa yang kita punya gitu kan. Nah, setelah itu kita tentukan itu, tentukan dulu juga publiknya siapa. Nah, kita ingin membangun branding dalam lingkup kampus kah gitu, atau masyarakat luas, atau mungkin di teman-teman kerja saja. Karena kan bukan tidak mungkin kita punya personal branding yang berbeda-beda di Iya, setiap pasti. tempat, gitu. Mungkin di tempat kerja kita dikenal sebagai orang yang kesehatan. Mungkin di tempat tongkrongan kita dikenal sebagai orang yang ya mageran, random, bisa jadi kan gitu. Atau mungkin di tempat mahasiswa di kampus dikenal sebagai orang yang aktif, orang aktivis kampus banget lah gitu kan. Itu kan suatu hal yang sangat mungkin. Jadi kita coba untuk kenali siapa target kita dan setelah kita kenali targetnya, publiknya siapa, maka kita coba untuk tentukan ini sih inspirasi. Karena kan motivator atau mentor mungkin ya. Karena kita pasti dalam diri kita pasti punya idola gitu. Iya, pasti. Mungkin contohnya kita mau bangun diri sebagai seorang public speaker yang baik gitu kan. Dan kita punya idola mungkin Mary Riana kalau perempuan, mungkin atau kayak Najwa Shihab, atau mungkin ada yang smart people mungkin kayak dari Corbuzier atau yang sebagainya kan juga banyak kan gitu. Banyak. Itu yang kita jadikan sebagai acuan kita untuk memotivasi diri agar bisa meningkatkan kualitas diri sehingga bisa dikenal publik, oh dia nih bagus public speakingnya, dia seorang public speaker gitu kan. Tapi yang perlu diperhatikan juga setelah itu, ketika kita punya motivasi, punya seorang mentor, kita harus punya keunikan dalam diri kita sendiri. Jadi diri sendiri. Nah itu penting. Jangan sampai kita dikenal publik itu sebagai seorang yang duplikat, artinya seorang yang niru-niru. Kalau lebih parahnya mungkin bisa sampai kehilangan diri sendiri. Iya. Diri sendiri ya kan? Iya, jadi kayak aku kenal dia kenapa? Aku kenal dia karena dia mirip dari Corbuzier gitu. Aku kenal dia karena dia mirip dari Shihab gitu kan. Nah, seperti itu. Mungkin akan lebih kuat, mungkin karakternya akan lebih bertahan lama kalau dia dikenal publik karena ya dia ya dirinya gitu kan. Dia ada dirinya sendiri. Karakter yang kuat itu penting gitu kan. Diri sendiri. Terus setelah itu kita perlu juga untuk memilih media mana yang mau kita pilih. Ya, apakah kita mau dikenal lewat media sosial atau interaksi sosial langsung di masyarakat, itu kan juga penting untuk kita sesuaikan perilaku kita bagaimana, konten kita yang bagaimana, seperti itu. Terus setelah itu juga kita yang paling terpenting manfaatkan relasi dalam satu komunitas tadi yang sama, dan yang terakhir konsisten dan komitmen. Itu penting banget Itu ya Kak. Pasti segala sesuatu tuh kalau misalnya cuman dikerjain setengah-setengah pasti sulit banget dapat hasilnya ya Kak. Harus emang dikonsistenin dari awal. Mungkin tadi kan tips and triknya ini banyak nih. Mungkin bisa dibedah lagi biar lebih dalam tadi dari awal niat. Dari kakaknya sendiri waktu niat pertama kali ke Jogja nih sebagai perantauan. Ya, pertama gini,
dari Riau, saya dari Riau ya. Iya. Saya dari Riau, dari Sumatera terus ke Jogja, masuk alhamdulillah keterima di UGM, itu kan suatu privilege juga menurut saya pribadi, dan akan sangat sayang kalau saya tidak optimalkan kesempatan ini untuk, menjadi orang yang dikenal publik misalkan, mau jadi orang seperti apa gitu. Saya masih filsafat, tapi saya jujur, pada dewasa ini justru dikenal publik bukan sebagai mahasiswa yang filosofis banget, Iya. tapi sebagai duta koperasi, sebagai mahasiswa yang aktif di koperasi lah, generasi muda di koperasi. Jadi yang niat awalnya saya ingin belajar di UGM, masuk filsafat gitu, justru ada kesempatan di koperasi, Lain ya kak. ternyata saya punya potensi di situ dan saya optimalkan di situ, dan sampai sekarang alhamdulillahnya gitu kan, ya sebagian teman-teman lah ya, sebagian teman-teman kenal, oh Asep itu yang mana, Asep itu yang aktif di koperasi, ya mungkin seperti itu sih. Ya, kita hampir sama sebagai anak rantauan, pastinya ketika kuliah di Jogja yang bisa dibilang sebagai kota pendidikan, kita nggak boleh nyanyain kesempatan banget ya kak. Jadi kalau misalnya selagi kita bisa Ke orang tuanya. Jadi itu kan, kalau bisa, kalau ingin menjadi seorang yang memang benar-benar dari nol bangun personal branding, ya diawali dengan niat, kemudian kita coba untuk, gali potensi diri kita, ya kita ingin dengan karya lah ya, dengan kompetensi lah ya. Habis itu kita juga coba untuk, apa ya, tentukan target kita, tentukan sasaran kita, siapa publiknya, kemudian tentukan mentor, kemudian juga tadi langkah selanjutnya kita coba untuk konsistensi dan juga bangun media dan relasi itu sangat penting pada hari ini. tadi yang berkaitan tentang cara buat nemuin passion bisa dibilang seperti itu langkah awal dari Asep sendiri ya. Kok bisa tahu sih ternyata aku ini berbakat atau aku punya passion di bidang koperasi. Apalagi di UGM yang kita kenal itu sebagai universitas bergengsi di Jogja. Apa ya, mungkin berawal dari ketidaksengajaan sih. Jadi ketidaksengajaan gitu kan, atas keresahan-keresahan gitu kan. Keresahan yang ada di daerah kita juga, mungkin beberapa daerah mungkin ada koperasi tapi tidak, belum dalam kondisi yang ideal gitu. Jadi ingin belajar banyak di koperasi, niatnya seperti itu awalnya. Terus nyaman, terus ternyata di koperasi banyak hal-hal unik yang relate sama diri kita, terkait dengan sistemnya, budayanya, gotong royong, kemudian juga keadilan, demokrasi, kesetaraan. Itu saya rasa saya cukup tertarik dengan hal-hal yang seperti itu gitu kan, terkait dengan keorganisasian koperasi yang dewasa ini masih perlu banyak sentuhan anak-anak muda. Iya benar. Dan saya melihat ada peluang di situ dan saya manfaatkan untuk hal yang positif, membangun personal branding saya, dan juga sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin soal koperasi kan bakal panjang nih. Cuma kita ngomongin soal personal brandingnya deh gitu kan. Hingga hari ini dikenal sebagai ketua umum koperasi masuk GM, bagian hasil dari usaha juga sih. Jadi usaha, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Nggak beli ya. Hasil tidak akan mengkhianati usaha. Emang gitu ya untuk hasilnya. Iya, bagi saya hasil itu ya adalah produk dari usaha-usaha kita gitu. Jadi kalau kita berusaha dengan baik ya hasilnya akan baik kan seperti itu. Jadi tadi mungkin ketidaksengajaan ternyata relate banget sama diri sendiri dan dilanjutin sampai sekarang jadi ketuanya. Iya. Kalau mungkin dari aku sendiri juga pertama kali datang ke Jogja juga nggak nyangka karena sampai personal branding sampai jadi sekarang juga nggak sengaja juga yang awalnya juga ikut duta kampus dan ternyata diamanahin sebagai juara satunya. Kemudian karena udah tahu potensi di situ juga jadi kayak sayang aja gitu kita kan udah di Jogja nih dunia yang bisa dibilang idaman dari semua kota Indonesia ya manfaatin aja gitu selagi itu bersifat positif kenapa enggak. Jadi kesimpulannya sebenarnya gini sih kalau saya bilang, tidak semua personal branding itu dibangun atas dasar kesengajaan. Bener banget. Bahkan kayak saya bilang, seringkali malah kita nggak sadar kita udah terjerumus terlalu dalam di situ, ya lanjutin aja deh gitu kan, udah terlanjur persepsi publik yang demikian kepada kita, selagi hal yang positif dan menghasilkan manfaat ya lanjutkan sih. Tapi tadi ada kaitan tentang tanggung jawab sosial. Nah itu pasti ketika kita udah jatuh di situ mau nggak mau kan kita juga harus tanggung jawab karena kan kita juga udah diamanahin dari perspektif orang-orang gitu. Kalau misalnya kita udah personal brandingnya seperti ini gitu. Ya tadi kembali lagi bagaimana cara kita menjaga personal branding. Nah seperti Kak Asep sendiri tadi karena udah dipercayain menjadi ketua yang pastinya harus banyak merangkul atau mendorong dan cara buat mengidealkan tadi koperasi yang ada di UGM gitu ya Kak. Benar sih. Jadi sebenarnya
kita berproses gitu, semakin banyak peran yang kita coba ambil di tengah-tengah masyarakat, semakin kita dikenal, artinya tanggung jawab sosial juga akan semakin berat, semakin luas ya. Jadi itu konsekuensi dari pilihan kita Tapi sendiri. it's okay ya kak, It's soalnya okay. kan itu juga pengembangan dari karakter kita juga nanti ke depannya ya kan kak. Tadi Kak Asep sendiri udah jelasin tentang mentor nih. Kira-kira siapa sih yang bikin Kak Asep sampai sekarang ini konsisten dalam meningkatkan personal branding? Ada siapa gitu di balik layar Kak Asep Mahendra ini? Yang kalau yang di dalam di luar bidang dulu deh, yang terdekat dari Oke, kita oke. sendiri, ya orang tua Orang pasti. tua pasti bener Orang tua banget. pasti itu salah satu alasan yang paling kuat Paling jika kuat. hari ini bertahan. Selain itu di dunia perkepelatihan sendiri lebih saya tidak melekatkan itu pada seseorang, tapi pada kondisi sosial empiris masyarakat. Jadi ada keresahan. Jadi motivasi saya itu dari keresahan-keresahan itu sendiri, melihat operasi di mata anak muda sekarang, persepsinya mungkin ada yang kurang suka lah, ada yang kuno lah. Saya ingin menjadi agent of change. Peran mahasiswa kan seperti itu. Iya. Agent of change itu jadi motivasi yang salah satu yang paling kuat hingga hari ini. Serta juga ingin menjadi anak muda yang memang peduli akan, selain akan ekonomi, sosial masyarakat, juga kebudayaan. Karena saya juga menilai koperasi sebagai bagian dari budaya Indonesia. Jadi ternyata sosok di balik personal branding Kak Asep Mahendra ini sendiri yaitu keluarga. Sama sih saya juga pasti tujuan awal atau niat saya pertama kali ya pasti untuk kedua orang tua gitu. Dimana biar nggak bikin mereka juga khawatir sebagai kita orang rantau gitu kan. Ya pastinya ingin membanggakan kedua orang tua. Benar sih, motivasi anak rantau tuh biasanya gitu, Emang kayak gitu. ya. Jangan sampai pulang jadi ya mahasiswa biasa-biasa aja. Beban ya kak. Pasti ada gelar selain mahasiswa yang dibawa. Jadi seorang mahasiswa yang berprestasi kah, untuk mungkin mahasiswa yang sosial, banyak cara lah untuk membanggakan orang tua kita. Jadi sebenarnya kalau untuk orang-orang eksternal ini sebenarnya Kak Asep sendiri kurang untuk motivasi ke diri sendiri. Jadi lebih ke keresahan atau apa sih masalah yang perlu harus diselain tapi belum ada nih orangnya. Jadi aku aja deh. Bukan gitu juga sih. Sebenarnya itu ada, tapi mungkin saya nggak menyebutkan nama di sini. Cuman saya sampaikan memang ada orang-orang yang menginspirasi saya, anak-anak muda yang aktif di koperasi, di startup dan segala macam. Cuman memang yang menjadi dasar paling kuat selain orang tua tadi ya keresahan-keresahan tadi sih. Jadi bukan cuma satu yang menjadi inspirasi. Pasti banyak ya dari faktor. Kakak saya juga sebenarnya ini ya menganggap kalau misalnya Kak Asep ini juga termasuk motivasi gitu, apalagi juga Kak Asep kan juga sama-sama orang rantau gitu kan, datang ke Jogja di universitas yang bisa dibilang bergengsi banget di Jogja gitu, dan jadi ketuanya yang pasti udah melalui banyak proses gitu dan ketemu sama orang-orang yang tadi dibilang berpengaruh gitu, bisa menjadi inspirasi juga buat diri sendiri. Saya pun juga gitu, ketika kita kembali kita berorganisasi kan kita pasti banyak ketemu sama orang-orang gitu, bisa kita ambil hal-hal positif dari orang tersebut, mencontoh hal-hal baik juga, itu penting banget ya kak. Ya penting. Terkadang tuh inspirasi itu bukan hanya datang dari diri kita sendiri ya. Pasti banyak malah justru dari orang lain. Orang lain, dari kondisi sosial masyarakat. Dan itu juga kita perlu ini peka. Artinya ketika kita menjadi mahasiswa, salah satu yang dibangun itu adalah kepekaan akan lingkungan, akan sosial. Dan kita bisa memaknai itu sebagai apa sih? Tadi yang terakhir nih kak, tentang tips and trick ini tadi konsisten. Nah ini pasti banyak banget keresahan mahasiswa, gimana sih ngerjain sesuatu itu benar-benar harus konsisten, kayak takut nanti pasti di tengah-tengah kayak kok nggak ada hasilnya gitu, jadi kayak udah males gitu segala macam. Pasti banyak banget alasan dari mahasiswa ini buat ngerjain sesuatu setengah-setengah gitu. Ngerjain tugas saja kadang harus sampai deadline ya, pasti banyak banget dari teman-teman ngerjainnya itu minus 1 jam. Bener banget ya dari teman-teman. Gimana tuh kak biar tetap konsisten, atau tadi kan motivasinya dari eksternal itu mungkin cukup kuat tapi kan namanya juga manusia pasti ada naik turunnya motivasi ini juga ya, yang itu bikin terpengaruh tentang konsistensinya dia. Iya, bicara soal konsistensi ini bicara soal waktu sebenarnya. Bicara soal waktu dan komitmen.
Artinya bagaimana dengan waktu kita yang ada ini kita maksimalkan untuk hal-hal yang positif tadi. Target kita ingin personal branding ini bagus gitu, tapi nggak bakal bisa berhasil kalau setengah-setengah kan gitu. Artinya komitmen ini dibangun dengan cara kesadaran, sadar akan pentingnya itu. Terkadang kita akan melakukan hal yang di luar kapasitas kita mungkin ya, keluar tuh semua potensinya kalau kita tuh memang sudah benar-benar niat. Artinya diawali dengan niat dan diakhiri dengan ya konsistensi. Konsistensi menjadi kata kunci. Karena gini, ketika kita ingin membangun suatu personal branding yang melekat pada diri kita, itu kan perlu juga waktu, ya perlu waktu dan dengan waktu yang ada ini tuh orang akan melihat juga ya selama waktu misalkan dalam waktu setahun 2 tahun 3 tahun gitu kan, orang bakal lihat rekam jejak dia ini konsisten nggak gitu. Misalkan selama 3 tahun atau 4 tahun di kampus gitu kan, apakah dia komitmen jadi aktivis yang baik gitu, ataukah dia komitmen menjadi seorang humas yang baik. Kalau misalkan dia di humas ya, itu akan menjadi pertimbangan dari publik untuk membangun image juga mempersepsikan kita sebagai apa gitu. Dan salah satu untuk merawat konsistensi yang jadi musuh kita seringkali dalam membangun personal branding ialah pertama tadi tentukan kita harus punya alasan yang kuat, niat yang kuat. Terus alasan itu baik di internal maupun eksternal, mungkin orang tua kita atau mungkin orang terdekat kita atau mungkin kampus kita, negara kita gitu kan. Terus yang kedua ya kita kalau bisa punya teman, punya support system. Ya boleh lah misalkan mau pacar ataupun apa itu, tapi jangan gantungkan kepada mereka. Oh iya benar. Nanti kalau misalnya diputusin atau patah hati langsung down banget, personal brandingnya hancur-hancuran. Iya ya kan, jangan ceroboh juga gitu kan. Artinya itu menjadi salah satu penguat aja sih untuk ketika kita mungkin udah capek, ketika kita mungkin udah semangat lagi gitu ya Kak. Di luar koridornya ada yang ngingetin. Ada yang ngingetin ya, tetap tujuannya lagi ya. Teman boleh, mungkin guru atau mungkin dosen atau mungkin ya sahabat, banyak lah itu pihak yang sama juga mempengaruhi sih. Bagaimana kemudian kita bisa konsisten dalam membangun personal branding kita. Jadi kalau misalnya teman-teman udah ngerasa malas nih atau capek gitu, tapi dilihat lagi gitu niat awalnya tuh gimana, jangan setengah-setengah kayak udah kasihan gitu kan Kak. Kayak misalnya kita udah usaha tapi tiba-tiba kita putusin kan kayak sia-sia aja gitu kan, selama ini kita udah bangun, kita usahain, kita tiba-tiba berhenti di tengah. Kan juga banyak orang-orang yang udah nunggu nih kesuksesan kita, atau ada orang-orang yang butuh dibanggakan gitu, yang kita harapkan itu orang tua gitu. Jadi kalau misalnya mungkin kita ketika ada lagi di masa down, tetap pasti selalu ya Kak, apalagi mahasiswa pasti ketemu sama detik-detik down gitu, mau itu diputusin pacar atau ditinggalin temen atau banyak laporan bener banget. Ini anak teknik ini laporannya banyak banget, ini di PHP-in dosen juga ya, udah datang ke kelasnya ternyata kelasnya online. Itu kayak agak ini ya gitu, agak meresahkan. Tapi kembali lagi ke niat awal gitu. Kalau misalnya dari aku sendiri sebenarnya niat paling awal itu sebelum orang tua itu pastinya Tuhan. Yes. Kita hidup juga karena Tuhan. Pasti kita dihidupkan sama Tuhan, pasti selalu punya alasan gitu. Jadi kembali lagi niat awal dari kita itu apa, dikuatin lagi gitu ya Kak. Untuk segala rintangan atau itu nanti itulah keindahan dari proses itu ya Kak. Ngerasain. Oke nih Kak, kita udah ngejawab semua pertanyaan-pertanyaan dari Sobat ATK. Pastinya banyak nasihat-nasihat atau tadi tips and trick yang udah Kak Asep sampaikan buat teman-teman ATK. Tapi sayangnya kita juga udah terbatas waktu ya Kak. Oh iya. Iya. Lama juga kita ngobrol. Jadi di sini udah pada tahu ya betapa pentingnya personal branding bagi mahasiswa, terutama untuk kita anak-anak teknik nih di bagian perindustrian. Jadi tetap konsisten sama niat awal, dan apapun itu yang terjadi hambatannya tetap dinikmati aja prosesnya, karena itulah letak keindahan itu ya. Yeah, tapi ketika kita di sini udah masuk ke penghujung waktu, jadi mungkin dari Kak Asep sendiri nih sebagai closing statement bisa disampaikan buat teman-teman ATK sebagai salam perpisahan. Tapi nggak bisa-bisa banget, nanti Kak Asep bisa jalan-jalan atau main-main ke Politeknik. Pasti lah itu ya. Jadi sebenarnya gini, sebelum ke situ pertama gitu kan, disclaimer teman-teman semua, kita ngobrol di sini bukan bermaksud untuk ngajarin
atau Iya, kita benar lebih banget. tahu ya kita Sama-sama coba belajar gitu ya, diskusi Kak. sharing Iya, aja ya. sharing Pun juga aja. misalkan ada hal-hal yang kurang berkenan juga mohon maaf teman-teman semua, ambil baik-baiknya dan juga buang yang buruk-buruknya gitu sih. Iya. Terus juga suatu kesempatan berharga diundang oleh BEM Politeknik ATK yang luar biasa ya, tepuk tangan dong. Luar biasa ini ya, semoga apa yang kita bicarakan tadi ada ya hikmahnya buat kita sendiri gitu kan. Pun berkaitan dengan tema yang juga unik yang menarik ini dibahas oleh teman-teman yang mengadakan agenda ini, bahwasanya personal branding itu memang satu hal yang penting dewasa ini bagi kita semua, apalagi bagi kita yang sedang meniti karir gitu kan. Jadi kenali potensi diri kita, kemudian upayakan ya personal branding yang baik, dan kita coba untuk bangun persepsi publik akan kita yang baik yang kita inginkan. Pun juga jangan takut untuk ambil kesempatan gitu kan, dan bertanggung jawab ketika sudah mempunyai kesempatan. Buat Kak Asep Mahendra udah nyempetin waktu ke Politeknik ATK jauh-jauh dari UGM loh. Universitas yang bergengsi di Jogja. Oke, mungkin cukup sekian buat teman-teman yang mungkin penasaran sama Kak Asep Mahendra atau punya pertanyaan yang lebih, boleh aja di kontak ya Kak. Nanti akan dikirim melalui email atau segala. Semangat membangun personal branding yang positif untuk kita semua. Semangat buat teman-teman ya sebagai mahasiswa. Oke, mungkin sekian dari kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan karena kita juga tadi masih dalam tahap belajar dan sharing-sharing aja buat teman-teman mengenai personal branding. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye Sobat Tika semua.